Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah Majelis Al-Musafirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu untuk melaksanakan kewajiban kita, mengikuti kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa meningkatkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang menjadi wasilah Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Allah senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita. Ala hadiniyah wa kulniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, miwah ibu, mari kita sama-sama untuk melanjutkan kajian kita. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang surah Al-Humazah. Di mana surat Al-Humazah diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Di ayat pertama Allah menegaskan bahwa kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain, maka terancam dia, yang ancaman itu berupa wail, kebinasaan, kecelakaan, atau dalam bahasa lain, dalam tafsir lain, nanti akan dimasukkan ke dalam suatu lembah di neraka yang disebut dengan lembah wail. Jadi makna wail itu ada makna kebinasaan, kecelakaan, kehancuran, atau azabun syadid, azab yang sangat pedih, adab yang sangat keras. Atau juga dalam tafsir yang lain, walun itu merupakan satu istilah, suatu lembah yang berada di dalam neraka. Siapa yang akan mendapatkan kebinasaan? Yaitu orang-orang yang suka tadi mengumpat atau mencela orang lain. Oleh karena itu
dengan ayat ini kita tidak boleh melakukannya dengan melihat bahayanya itu. Kenapa kita tidak boleh mengupat? Kenapa kita tidak boleh mencaci maki? Kenapa kita tidak boleh mencela? Kenapa kita tidak boleh menghancurkan kehormatan orang lain? Karena bisa jadi orang yang kita cela itu lebih baik dari kita. Bisa jadi orang yang dijatuhkan kehormatannya justru lebih terhormat daripada kita. Orang yang kita hina, siapa tahu justru lebih hina kita daripada orang yang kita hina. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin. Selayaknya suatu kaum laki-laki tidak boleh mencela kaum laki-laki yang lain disebabkan asa ayyakunu khairum minhum. Siapa tahu laki-laki yang dicela itu, laki-laki yang dijatuhkan itu jauh lebih terhormat daripada orang yang mencelanya. Begitu juga perempuan, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Sekelompok wanita pun tidak boleh mencela wanita yang lain, tidak boleh menghina wanita yang lain, tidak boleh menjatuhkan kehormatan wanita lain, sebab siapa tahu wanita-wanita yang dicela itu, dihina itu, dicemoohkan itu jauh lebih baik daripada yang mencelanya. Itu singkatnya dari ayat pertama. Nah, ayat keduanya semacam menegaskan pula bahwa pengumpat pencela yang akan mendapatkan kecelakaan itu alladzi jama'a malau wa'addadah. Para pengumpat, para pencela yang suka mengumpulkan harta benda serta menghitung-hitungnya. Nah, ayat ini ya, ayat kedua ini begini. Salah satu faktor yang menjadikan seseorang merasa memiliki kelebihan. Salah satu faktor yang bisa menjadikan seseorang merasa memiliki kelebihan adalah faktor harta benda. Ya, dengan faktor harta benda ini sering mendorong orang untuk mencela orang lain karena merasa lebih. Dengan harta benda ini cenderung orang untuk mencemoohkan orang lain karena orang lain lebih rendah harkatnya. Dengan harta benda ini tidak sedikit orang mendorong untuk memiliki sikap merendahkan orang lain. Kecenderungan orang yang punya harta benda yang melimpah ruah yaitu merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain, menganggap gampang untuk diatur oleh orang yang punya harta. Itu kecenderungannya. Nah, oleh karena itu ayat kedua ini menjelaskan salah satu sebab yang menghantarkan orang itu yaitu menghina orang lain, mencemoohkan orang lain atau merendahkan orang lain. Nah, itu ya ayat kedua ini. Jadi menegaskan salah satu faktor yang mendorong orang para pengumpat pencela itu ya diantaranya karena mereka punya harta benda. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata harta atau malun itu ya terulang 25 kali. Tetapi kalau bentuk jamaknya amwal, ada malun, wajah, malun tunggal ya. Kalau amwalun banyak. Itu terulang 61 kali. Jadi kata malun dengan variasi katanya dalam Al-Quran terulang kurang lebih 86 kali. Nah, apa itu harta? Tadi, orang celaka itu adalah pengumpat pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa itu harta sebenarnya? Malan itu apa? Malan itu adalah asalnya memiliki makna cenderung. Harta itu menurut bahasa itu, malun itu dalam bahasa Arab memiliki makna senang. Jadi wajar kalau begitu. Ya, harta ini merupakan sesuatu yang digandrungi oleh orang, sesuatu yang disenangi oleh orang,
sesuatu yang dicintai oleh orang. Dan memang faktanya begitu. Hampir tidak ada orang yang tidak suka sesuatu harta benda. Allah telah menegaskan hal ini di dalam Quran, misalkan surat apa itu? Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan pandangan indah bagi setiap manusia untuk menyukai, mencintai apa-apa yang disenanginya. Dijadikan indah tuh oleh Allah itu. Sesuatu yang dicintainya, sesuatu yang digandrunginya. Dari apa? Minan nisa'i, dari wanita. Jadi Allah telah menjadikan pandangan indah laki-laki untuk melihat wanita. Ya, jadi tidak salah memang kalau ada orang mencintai wanita, datang ini disukai, datang ini disukai, wajar memang hari dasarnya gitu. Tekaur menang naon dayun. Memang begitu, memang karakternya. Wanita pun sama, melihat laki-laki ya ada kecenderungan menyukai ini, menyukai itu ya. Makanya kalau tidak punya kendali agama, liar itu. Tapi kalau punya kendali, insya Allah akan terkendali. Jadi hakikatnya kecintaan lawan jenis itu memang fitrah manusia. Justru kalau manusia laki-laki mencintai laki-laki, nah itulah yang keluar dari fitrahnya. Wanita mencintai wanita keluar dari fitrahnya. Ya, LGBT namanya itu ya. Walabanin, kecintaan terhadap anak-anak. Wajar orang tua itu menyukai anak-anaknya, bahkan sampai berlebihan menyukainya itu. Apapun yang diinginkan oleh anaknya selalu diikutin. Pada umumnya begitu. Dalam rangka mengekspresikan kecintaannya, kesukaannya. Salah? Tidak salah. Tetapi perlu waspada. Terlalu diayohin, terlalu diikutin juga berbahaya. Terlalu dikekang juga berbahaya. Ya cek bahasa Jerman nama siger tengah gitu. Wal qanatiril muqantarati, dan harta benda yang apa? Yang banyak. Minadz zahabi, dari bentuk emas, wal fiddah, dan bentuk perak, wal khail, dan kuda. Lamun bahasa ayeuna mah bukan kuda ya. Wal apa? Wal pajero mungkin ya. Wal alfat gitu ya. Wal apa? Wal PCE gitu. Itu mungkin bahasa kita ya. Karena dulu adalah kendaraan yang super itu adalah kuda yang merah ya di zaman Nabi itu. Kalau sekarang ya itu bentuknya. Wal Camry dan seterusnya ya. Wal an'am, dan hewan ternak, binatang ternak ya, mulai dari ayam pelung ya. Tinggi ya. Senang gitu. Wal entog ya, wal naon dage ya. Banyak tuh. Wal harth itu adalah ladang, sawah, ya kebun, gitu kan? Itu juga sama. Intinya Allah itu sudah menumbuhkan rasa suka, rasa cinta, kecenderungan manusia menyukai apa saja yang diinginkannya dalam dunia ini. Gak boleh dilarang. Memang Allah sudah menganugerahkan itu. Nah, oleh karena itu maka akhirnya wajar kalau nampak ya kebanyakan mayoritas manusia itu memiliki kecenderungan kecintaan terhadap dunia ini. Di satu sisi seperti itu prakteknya ya. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Kahfi ya, dikuatkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46. Allah menyatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus sholihat, tapi perlu diketahui sesuatu amalan yang kekal, yang soleh, khairun inda rabbika, jauh lebih baik di sisi Allah pahalanya, wa khairun amala, dan itu jauh lebih baik yang bisa kita harapkan untuk dinikmati oleh kita. Jadi harta itu keindahan dunia, anak-anak itu keindahan dunia. Namun perlu dicatat, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban.
amalan-amalan baik lagi soleh jauh lebih baik di sisi Allah pahalanya dan jauh lebih baik sesuatu yang diharapkan kelak nanti. Jadi intinya kalau kita punya harta, jadikanlah harta itu sebagai bekal amal soleh. Kalau kita punya anak, didiklah anak itu sehingga anak bisa mengantarkan amal soleh. Jauh lebih baik daripada kehadiran harta bendanya secara mandiri atau kehadiran anak-anaknya secara mandiri. Tapi yang akan kekal di hadapan Allah amal solehnya itu kalau punya harta, punya anak, semuanya menjadi wasilah kita menjadi amal soleh. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak itu jangan semata-mata dilepas ke sekolah, ke pesantren. Ada ikhtiar Bapak Ibu semuanya, walaupun itu hanya sekedar bismillah, walaupun hanya sekedar subhanallah. Sebagai apa? Sebagai saksi kita, ya. Kenapa? Karena itu harus ikut terlibat di dalam proses pendidikan anak, mengimankan anak, mentakwakan anak. Ya, jadi harus ikut andil. Sekolah sifatnya membantu, bukan tugas utama. Pesantren sifatnya adalah membantu, bukan tugas utama. Tugas utamanya adalah Bapak Ibu semuanya yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu masing-masing dan juga jaga keluargamu dari faktor-faktor yang mengantarkan mereka ke api neraka itu. Nah ini ya, jauh lebih baik. Nah kecintaan manusia terhadap dunia itu, terhadap harta benda itu juga diperjelas sama Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat ke-20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat amat berlebihan. Apa bentuk berlebihannya? Kecintaan hartanya itu sampai melampaui batas-batas ketentuan agama seperti yang Allah tegaskan dalam Quran surat At-Takatsur ayat 1 sampai 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melampaui batasnya itu karena ketika mengejar hartanya itu sampai lupa diri, lupa daratan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi hingga hatta zurtumul maqabir, hingga masuk ke dalam kubur, maksudnya hingga mati. Oleh karena itu Allah mengingatkan jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini, jangan sampai tertipu dengan apa yang kita usahakan. Maka Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-28. Wa'lamu, hei ingat orang babakan asam. Wa'lamu, hei ketahui para jamaah majlis al-musafirun, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya putra-putri kalian, fitnatun itu menjadi cobaan, fitnatun itu menjadi ujian. Wa annallaha indahu ajrun adim. Sesungguhnya di sisi Allah lah ada pahala yang sangat amat besar. Oleh karena itu didik anak-anak kita, bina anak-anak kita, antarkan mereka menjadi orang beriman, antarkan mereka menjadi orang takwa. Bapak Ibu menyekolahkan, niatkan dalam diri yang paling mendalam bahwa disekolahkan itu intinya untuk meningkatkan iman mereka, untuk menjadi orang takwa. Maka pilih sekolah-sekolah yang bisa sekolah itu mengantarkan putra-putri kita tambah iman, tambah takwa. Ya, kemudian kalau kita punya harta benda, jadikanlah harta benda yang kita miliki juga sebagai sarana mempermudah kita untuk beramal soleh. Apa sebabnya? Innalikulli ummatin, kata Nabi, innalikulli ummatin, setiap umat itu fitnatun, ada ujiannya, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati almal, dan ujian bagi umatmu terberat adalah almal, harta benda. Ya. Nah oleh karena itu Allah menggambarkan siapa sosok orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaannya, siapa sosok orang yang tidak dilalaikan dengan harta bendanya, digambarkan dalam Quran surat An-Nur ayat ke-38. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi shalah fihi
fihil qulub wal absar, yaitu sekelompok pemuda, sekelompok laki-laki, sekelompok orang, di mana orang-orang itu la tulihim, tidak dilalaikan dengan perniagaannya, tidak dilalaikan dengan jual belinya. Dari apa? Ang zikrillah, dari ingat kepada Allah. Perniagaannya, jual belinya, bisnisnya, proyeknya tidak melalaikan mereka. Dari apa? Wa iqamis sholat, dari melaksanakan ibadah sholat. Tidak dilalaikan dari apa setelah dia hasil? Wa itaiz zakat, tidak dilalaikan dia dari zakatnya. Artinya ketika mereka sudah punya penghasilan, maka dia dengan sangat mudah untuk menunaikan ibadah zakatnya. Kenapa mereka itu lakukan? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubi wal absar. Mereka meyakini, khawatir, takut karena nanti akan terjadi suatu hari di mana hari itu akan terjadi hati dan pandangan goncang. Ya, di waktu pertanggungjawaban itu. Yang kedua, berharap liyaziyakumullahu ahsana ma'amilu, dengan harapan Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan apa yang telah mereka usahakan, ya. Nah, oleh karena itu bagi kita semuanya, bahwa siapa yang akan celaka dengan hartanya kalau begitu? Orang-orang yang akan celaka dengan hartanya adalah ketika orang memperjuangkan harta bendanya, dan ketika orang sudah mendapatkan harta bendanya, mereka hanya suka mengumpul-ngumpul harta benda, tetapi harta benda yang mereka miliki tidak dijadikan sebagai jalan dan sarana untuk mengabdi kepada Allah. Mereka hanya senang-senang, mereka hanya berpuas-puasan, mengumpul-ngumpul, bahkan menghitung-hitungnya. Apa yang mereka lakukan dengan cara menghitung-hitungnya? Karena mereka meyakini, ya, apa bentuk keyakinannya? Yaitu tadi sudah dijelaskan, yahsabu annama lahu akhlada. Dalam pikirannya, dalam bayangannya, harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka hitung-hitung itu dianggap, diyakini oleh mereka bisa mengekalkan dirinya di dunia. Seolah-olah sudah banyak bekal, hidup pun akan tenang. Seolah-olah sudah banyak persiapan, hidup pun juga tidak akan kekurangan. Seolah begitu. Nah, ini yang bahaya. Jadi yang dikecam dalam ayat ini adalah para pengumpat, para pencela yang suka menumpuk-numpuk harta. Mereka hanya senang-senang dengan harta bendanya, tetapi tidak dijadikan sebagai wasilah untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat yang lain dalam Quran surat As-Saffat, agar harta yang kita miliki tidak menjadi bencana, diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang dengan perniagaan itu engkau akan selamat dari azab yang pedih. Pertama, tu'minuna billah, tingkatkan kualitas iman kepada Allah, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan iman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian. Jadi harta yang menyelamatkan kita adalah harta yang dipakai jihad fisabilillah. Apa bentuk fisabilillah? Yaitu harta dipakai ibadah kepada Allah. Bentuknya apa? Pakai sholat, beli baju yang bagus, pakai sholat, beli sarung yang bagus, pakai sholat, beli mukena, pakai sholat. Terkait dengan majelis, silakan bantu tuh majelis, ya. Ya, sedikit demi sedikit dengan harta yang kita miliki, sumbang itu majelis, ya, supaya berjalan dengan baik. Ya, perjuangan agama ini yakinkan semuanya itu. Maka itu masuk kategori wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, baru dengan harta, ya. Dan puncaknya wa anfusikum, dan dengan jiwa. Ya, kalau dengan jiwa mah belum bisa. Pergi ke Palestina mual memungkinkan, pergi ke Syria mual memungkinkan, ya minimal dengan harta di majelis, ya. Walaupun hanya dengan apa? Satu butir aqua. Itu pun bagian daripada jihad fisabilillah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita korbankan selama ini demi tegaknya agama Allah,
keluar dari sifat-sifat yang disifati oleh Allah dalam Quran surat Al-Humazah itu, ya, yang berpotensi binasaan. Justru kalau dipakai jihad fisabilillah, mudah-mudahan harta itu menjadi perisai dari adab Allah. Yang ada justru Allah menyelamatkan kita, ya. Tunjikum min adzabin alim. Mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan semuanya hadir di hadapan kita kelak di yaumul qiyamah, ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, perbuatan seperti itu teh jauh lebih baik in kuntum jika kalian benar-benar ta'lamuna, mengetahui hikmah di balik semua itu, ya. Mudah-mudahan Allah cerahkan hati kita, ya, dimudahkan, diringankan hati kita untuk membela agama Allah itu, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah mungkin, ya, kajian kita 2 ayat ini. Jadi sekali lagi ayat ini adalah memperjelas siapa orang yang suka pengumpat, siapa orang yang suka pencela, faktor yang mengantarkan orang bisa mencemoohkan, faktor yang bisa orang menghina orang, faktor orang yang bisa menjatuhkan orang, salah satunya adalah kekuatan harta. Nah, sehingga perilaku orang-orang seperti ini, mereka doyannya, senangnya adalah menumpuk-numpuk harta. Tidak salah sih sebenarnya menumpuk hartanya itu, tapi tidak berhenti di penumpukan, tapi hartanya harus didistribusikan. Di mana? Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apa? Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jadi kalau kita mau jihad dengan harta itu jangan nunggu kita kaya dulu. Jangan dulu jadi anggota DPR dulu. Jangan dulu jadi wali kota dulu. Apapun yang kita miliki, ya bisana ku rokok silahkan ku rokok. Bisanya ku PMP bisakan ku PMP. Bisanya ku baso, alhamdulillah bisa ku baso. Ku apa saja. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.